minta tolong ya, tolong perbaiki mobil aku. Berarti yang kamu WA itu jadi di bengkel Teratai? Ya, di Jalan Teratai. Iya, Jalan Teratai. Iya, cuma aku kan hari ini juga harus keluar. Aku pakai mobil yang satunya. Nanti kita gampang lah ketemuan di tempat kafe kita biasa nongkrong. Oh ya udah, berarti ini langsung aku bawa ya. Udah, nggak apa-apa. Aman kan? Ya udah aku pamit ya. Assalamualaikum. Salam. Jadi ya. Ya. Ini sih. Dengan Mbak Citra? Iya. Ini Mbak, saya mau to the point aja ya. Ini kenapa saya nelpon Mbak Citra, karena saya ada berita penting yang perlu Mbak Citra tahu. Oh, bentar. Sebenarnya ada apa sih? Dan tadi mbaknya nelpon sampai spam saya dan minta ketemuan di sini. Padahal kita kan nggak saling kenal. Dan mbaknya juga dapat nomor saya dari mana? Kamu aja deh Mas. Mbak, jadi gini, saya saudaranya Mbak ini. Kebetulan tadi saya tuh ada di bengkel. Dan mobil Mbak, betul kan? Dibawa pacar Mbak? Di bengkel Jalan Teratai. Iya, betul kan? Iya bener, kenapa? Mobil Mbak itu digadaikan Mbak sama pacar Mbak. Nggak mungkin lah mas. Nggak mungkin sih. Emang Mbak tahu pekerjaan pacar Mbak apa? Ya, sampai saat ini aku nggak pernah tahu sama pekerjaan pacar aku dan nggak apa-apa lah dia mau kerja apa aja, yang penting halal kan? Justru karena itu Mbak, karena Mbak terlalu percaya sama pacar Mbak, jadi Mbak itu gampang banget buat dibohongin. Kok bisa sih kamu ngomong kayak gitu mbak? Ya emang kenyataannya kayak gitu kok. Ya udah sekarang gini, mending sekarang kita datang ke bengkel tempat pacar kamu naruh mobil kamu, dan sekaligus kita datang ke tempat kerja pacar kamu. Iya ya Mbak, betul. Daripada kita di sini berdebat kan, Mbaknya juga gak percaya kalau mobil itu digadaikan sama pacar Mbak. Yaudah, sekarang. Ayo. Bang, mobilnya bener ada yang ngambil? Iya barusan, Siapa yang ngambil? katanya sih asistennya. Duh, gimana sih? Aku juga gak kenal yang ngambil siapa. Dia ke arah mana? Kurang tahu sih. Hah, yaudah bang, saya bantu nanti jadi saksi ya. Boleh. Hah, Gimana Mbak? Mbak udah percaya kan kalau misal mobil Mbak tuh nggak ada di bengkel? Ya, kali aja mobil aku udah dijemput tadi mbak sama pacar aku. Mbak, kalau emang masih tetap gak percaya, ya udah kita sekarang ke tempat kerja pacar Mbak itu, biar tahu. Yaudah oke. Tapi masa ya sih Novel tuh setega itu sampai mau gadaikan mobil aku? Ya iyalah, gimana nggak mau tega, orang kerjanya cuman kuliah, wajar lah kalau dia butuh duit. Nah, pasti segala cara tuh dilakuin sama pacar Mbak tuh. Yang penting ngasilin uang buat dia. Yaudah sekarang aku anterin ke bengkel. Bentar ya. Aku mau BAK dulu ya. Bentar ya Mbak. Kontimus kebiasaan deh. Mbak, saya juga kebelet. Saya ke toilet dulu ya bareng sama adik saya. Jadi Mbak tunggu di sini dulu. Terus aku tunggu di sini. Iya, Mbak tunggu di sini dulu sendirian. Nanti kalau sudah saya langsung ke sini, oke? sayang, kamu kok di sini? Di sini. Mobil aku mana? Loh, kamu kok tahu? Kok langsung nanya mobil? Berarti kamu tahu dong mobil kamu nggak ada di bengkel? Udahlah, semuanya tuh udah jelas. Berarti bener kan mobil aku nggak ada? Iya, mobil kamu nggak ada di bengkel. Ya aku tahu kalau mobil aku nggak ada di bengkel. Makanya aku udah tahu sekarang kelakuan kamu gimana. Tega ya kamu sama aku? Sayang, bentar. Udahlah. Masya Allah, kamu kenapa marah-marah kayak gini? Aku ini bingung. Tiba-tiba mobil kamu nggak ada di bengkel. Hei, kamu bilang aku nggak marah. Kenapa aku marah? Itu mobil aku. Tiba-tiba nggak ada di bengkel. Kamu gadaikan kan? Gadaikan? Iya. Kamu gadaikan mobil aku karena kamu butuh uang. Tega Sayang, banget ya kamu sama kamu nggak usah nada kayak gitu. Oke, aku memang... Bentar. Kamu minta aku dengan nada santai, sedangkan mobil aku udah nggak ada. Aku juga nggak tahu mobil kamu kemana. Udahlah, kamu nggak usah bohong. Kalau kamu emang butuh uang, terus aku ngomong sama aku.
Sayang, Sekalipun aku masih bisa bantu kamu, aku pasti bantu kok. Tapi nggak dengan kayak gini caranya. Kamu gadaikan mobil aku tanpa sepengetahuan aku. lebih baik aku bercucuran keringat daripada aku harus ngambil hak orang lain. Sayang, tolong kamu percaya sama aku. Lah, basi. Sayang, bentar, kamu harus... Siapa sih dalang dari semua ini? Tiba-tiba pacar aku tahu kalau mobilnya nggak ada di bengkel. Sekarang dia nuduh aku gadaikan mobil. Aku harus buntutin dia mau kemana. Permisi. Kalian bertiga cari saya. Oh, ini Mbak mandornya nih. Gini Pak, saya tuh udah poin aja ya. Di sini saya mau tanya, emang di sini ada kuli yang namanya Noval Tupal? Oh, Mas Noval, iya ada. Mungkin ada bisa saya bantu? Nggak usah Pak, saya cuma pengen tahu itu aja kok. Oh, ya sudah. Sana kerja dulu. Ya, kasih ya Pak. Gimana? Percaya nggak kalau misal pacar kamu itu cuma seorang kuli? Aku sebenarnya sih nggak terlalu mempermasalahkan. Mau dia kerja di mana kek. Yang aku kecewa karena dia gadaikan mobil aku. Ya gimana dia nggak mau gadain mobil kamu? Orang kamu terlalu percaya sama dia. Kenapa sih orang kayak gitu tetap dibela ya? Iya. Bella siapa sih? Ya itu mbaknya masa. Bentar-bentar. Di sini aku ya terima kasih banyak udah ngasih info seperti ini. Tapi kalau dipikir mbaknya ini emang siapa ya? Kok tiba-tiba tadi minta ketemuan sama aku dan langsung bilang kalau mobil aku digadaikan. Lagian siapa sih Mbak di sini yang nggak tahu sama Mbak? Mbak pemilik PTBM kan? Udah Mbak, kuliah gitu nggak perlu dikasihanin. Udah jelas-jelas salah kan? Oh, jadi ini ulah kalian semua. Aku memang kuli, tapi aku nggak mungkin ngambil hak orang lain, apalagi Val, gadaikan mobil pacar aku udahlah, sendiri. stop. Aku nggak mau lagi dengar penjelasan dari kamu. Semuanya udah jelas, mobil aku sekarang nggak tahu di mana. Cuma aku mau minta sama kamu, aku mau tahu mobil aku di mana biar aku tebus sendiri. Jinun, ini semua ulah kamu kan? Val, kamu udah dong, kamu jangan nyalain orang lain. Dia mantan aku. Dia terus-terusan kejar-kejar aku. Aku pacaran sama siapapun, dia ada. Ya meskipun aku mantan pacar kamu nggak perlu dong fitnah aku kayak gitu. Aku cuma niat baik sama Mbak ini. Betul. Ya udah sih kamu tinggal ngaku aja kalau emang kamu tuh gadaikan mobil Mbak ini. Val, udahlah. Karena posisi mobil aku terakhir ada di kamu, aku cuma minta sama kamu. Aku juga nggak tahu bengkel Val, itu siapa yang ngambil. Udahlah, kamu nggak usah sok bodoh kayak gitu. Aku cuma minta mobil aku. Ya tapi aku beneran nggak tahu sayang. Mobil kamu di mana? Aku nggak tahu. Val, Ini semua fitnah. stop. Aku nggak bakal percaya lagi sama kamu. Aku udah naruh kepercayaan aku di hati kamu 100% malah. Aku memang kuli bangunan. Oke, aku orang nggak punya. Tapi nggak usah tuduh aku kayak gini, Cinun. Udah, kamu ngaku. Ini semua ulah kamu kan? Lah apa sih Val, aku nggak tahu apa-apa kok. Val, kamu jangan nyalain orang lain dong. Tapi dia benalu setiap hubungan aku. Terakhir mobil aku di kamu kan. Dan kamu harus tanggung jawab. Kalau sampai besok mobil aku masih belum ada kepastian, kamu bakal tahu sendiri. Dan aku minta kamu jangan pernah gangguin aku lagi. Kita putus. Sayang, sayang. Cinun, puas kan kamu sekarang? Aku udah diputusin sama pacar aku. Tapi dari sini aku udah curiga. Sekarang mobil pacar aku nggak ada di bengkel. Lalu ada kamu. Kamu aja sama pacar aku nggak kenal. Terus mau kamu apa? Ya aku mau kita nikah. Hah? Nikah? Kan sekarang udah jelas. Kalau kamu masih... Udah Cinun, kita bukan jodoh. Val, emang apa salahnya sih kalau kamu nikah sama aku? Cinun, kita udah gak ada kecocokan. Ya udah Mbak, aku pergi dulu ya. Val, aku tuh sebenarnya nggak ada niat buat gangguin semua hubungan kamu setelah aku. Cuman aku nggak rela Val kalau misal kamu tuh sama cewek lain. Tapi kita bukan jodoh. Coba izinkan aku bahagia sama orang lain. Ya enak kamu sama orang lain, aku sama siapa? Kan aku udah bilang cari yang lebih dari aku. Aku cuma seorang kuli. Aku orang miskin. Ya aku nggak mau tahu Val soal itu. Yang penting aku udah bilang ke kamu kalau misal kita harus nikah.
Ya udah, aku tunggu di rumah, aku tunggu lamaran kamu, aku pergi. Assalamualaikum. Permisi bang, Oh, iya, Mbak. bang mau tanya Mas Noval tempat kerjanya di mana ya? Kalau tempat kerjanya kemarin di sini, tapi Mas Noval baru aja mengundurkan diri, Mbak. Maksudnya berhenti? Berhenti. Baru aja. Gak sampai 5 menit barusan ini. Oh ya? Iya. Katanya sih mau cari mobilnya pacarnya. Cari mobilnya pacarnya? Iya. Oh ya udah Mas, mungkin masih ada di daerah Ya, parkiran ya? mungkin masih di motornya, Mbak. Yaudah, makasih ya. Ya, Pak. Aku harus cari mobil Citra kemana ya? Siapa yang tega ngelakuin hal ini sama aku? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Citra? Kamu kemana? Kamu kok ada di sini? Aku mau ngomong sama kamu, Val. Udahlah, Cit. Gak ada yang harus kita omongin. Dan aku janji, aku akan cari mobil kamu sampai dapat. Kalau itu memang di Gaden, aku akan cari. Meskipun mobil itu dicuri, aku akan tetap cari. Val, aku udah tahu semuanya dan ini bukan salah kamu. Hah? Tahu semuanya? Udahlah, Maksud kamu apa? Aku udah tahu semuanya, biangnya tuh siapa, aku udah tahu. Iya, maksud kamu tahu gimana, Cit? Lihat. Mas, jadi gini, ini mbak saya, asistennya yang punya mobil ini. Dan mobil ini sekarang harus kita ambil. Mari Mas. Sudah kuduga. Semua ini ulah si Jinun. Karena, ya maaf sebelumnya, aku dulu punya 2 mantan juga. Jinun itu selalu ada. Dia ngebet nikah sama aku. Berarti mobilnya ada di rumah kamu. Kamu udah tebus. Udah aman, udah aku tebus. Ya Dan udah. kamu tahu dengan nominal berapa? Emang nominalnya berapa? 5 juta. 5 juta. Cuma 5 juta, Val. Yaudah, Cid. Aku akan jual motor aku akan ganti. Udah, nggak usah. Ya udah, makasih ya. Kita kan udah nggak ada apa-apa lagi. Kamu udah mutusin aku. Ya sekarang kamu udah tahu kan, kalau aku nggak mungkin ngelakuin hal yang aneh kayak gitu. Oke, aku minta maaf atas. Ya, kemarin aku nggak percaya sama kamu. Mungkin aku terlalu percaya sama mantan kamu itu. Cuma aku mau hubungan kita ini terus berjalan, Val. Sepertinya nggak bisa, Cid. Di sini aku juga sadar diri. Kamu seorang bos, cantik, sedangkan aku cuma pekerja kuli bangunan. Sekarang aja aku udah nggak punya kerjaan. Nggak pantas bersanding sama kamu. Oh, udah. Selama aku pacaran sama kamu, apa pernah aku tanyain kamu kerja apa, latar belakang kamu apa? Apa pernah? Enggak kan? Iya, Cid, makasih. Val, aku mau teruskan hubungan ini. Dan aku tunggu lamaran kamu di rumah. Maksud kamu lamaran? Cid. Oke, aku sayang. Dan aku salah, udah sayang sama wanita kaya sukses kayak kamu. Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah kamu sayang sama aku. Semuanya bisa. Asalkan kamu mau. Apa bener kamu mau hidup dengan laki-laki sederhana kayak aku? Aku mau. Dan aku akan berjanji, aku akan bekerja keras sampai suatu saat aku bisa sukses juga, sama seperti kamu. Ya udah, berarti kita. Yaudah, aku mau bilang sama sopir aku di sana. Aku bonceng kamu ya. Ya udah, ayo.